Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri saya Muhammad Arfi Haryanto, nomor UKG 2015 0280 7101, asal SMKN 20 Jakarta. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan 2021 Universitas Widya Dharma Klaten angkatan 4, bidang studi PPG Matematika. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematik, khususnya dalam pembelajaran kaidah pencacahan yang akan kita bahas, yaitu mengenai aturan penjumlahan dan perkalian. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, ada kiranya kita harus berdoa terlebih dahulu, gunanya untuk agar segala kegiatan yang kita lakukan dapat rahmat dan ridhonya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan yang ingin memberi doa, dipersilakan. Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pemberian doanya. Yang pertama, perhatikan udah gimana tampilannya, sudah tampak semua ini PowerPoint-nya gini, tampak ya? Sama, Pak. Ya, jelas ya? Oke, bisa didengar? Sebentar, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka diharapkan kalian sudah menyiapkan alat tulis seperti buku, pulpen, modul bahan ajar, terus KPD yang sudah saya berikan melalui WA grup. Ya, semoga sudah kalian pelajari. Kemudian siapkan fisik dan psikis kalian yang baik dalam pelajaran aturan penjumlahan dan perkalian. Kita diharapkan kalian sebelumnya sudah menguasai operasi penjumlahan dan perkalian seperti itu, agar lebih mudah dalam mengikuti pelajaran kaidah pencacahan ini. Kemudian dalam kegiatan pelajaran ini harus tahu bahwa kalian harus mengetahui atau indikator capai kompetensi seperti ini dapat dilihat ya. Kemudian siswa diharapkan dapat memahami masalah kontekstual tentang aturan penjumlahan dan perkalian, dapat mengidentifikasi masalah kontekstual pada aturan penjumlahan dan perkalian, dan siswa dapat menjelaskan masalah kontekstual pada aturan penjumlahan dan perkalian, sehingga siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual pada aturan penjumlahan dan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya adalah Anda diharapkan dapat memahami masalah kontekstual pada aturan penjumlahan dan perkalian secara baik dan benar, mengidentifikasi masalah kontekstual pada aturan penjumlahan dan perkalian secara baik dan benar, kemudian dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual pada aturan penjumlahan dan perkalian secara baik dan benar. Untuk lebih memaksimalkan pembelajaran yang kita lakukan saat ini, maka sebaiknya Anda mengikuti aturan desain langkah-langkah pembelajaran yang Bapak kasih slide ini. Pertama, pahami setiap apa yang disampaikan guru saya khususnya. Kemudian siapkan bahan dan alat belajar sudah tadi ya. Kemudian kalian buat kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi ini sudah kalian buat kemarin. Nah, Bapak sudah perintahkan untuk membuat kelompok diskusi ya, masing-masing beranggota 4 sampai 5 anggota.
kemudian saling kerjasama, kemudian saling mengasih soal, kemudian untuk mempelajari modul dan LKPD yang sudah Bapak berikan. Demikian. Nah, sebagai motivasi, jika kalian ini mampu untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, itu dapat poin ya, dapat poin rewards lah, tambahan nilai aktivitasan selama pembelajaran kalian Bapak pantau sikap, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Di sini kalian dapat Bapak dapat pantau maksimal mungkin aktivitas kalian. Demikian. Jadi siswa Bapak yang jujur, aktif secara positif, berkomunikasi dengan baik, dapat mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang baik, maka Bapak kasih poin reward. Demikian. Itu saja yang dapat Bapak kasih pengarahan. Sudah, Pak. Ya, baik. Dibuat 4 kelompok ya? Nah. Iya, Pak, 4 kelompok. 4 kelompok. Nah, kemudian baru kita fokus pada modul sudah dibagikan, modul kemarin kan, melalui WA grup, modul dan LKPD-nya. Sudah dipelajari? Sudah dipelajari ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Bentar. Nah, modul atau LKPD itu kalian baca, cermati, pelajari, pahami. Kemudian apa lagi? Diskusikan masalah dalam kelompok. Diskusikan tuh ada masalah dalam kelompok tersebut. Terus pembagian tugas kerja kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada tugasnya masing-masing gitu. Nah, itu dibikin. Kemudian kumpulkan data atau alat bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah di LKPD atau modul. Kemudian lakukan pendidikan penyelesaian masalah. Lakukan pendidikannya. Kemudian setelah itu kalian olah hasil pendidikannya, hasil asumsinya, hasil analisisnya, kemudian kalian jawab, kemudian kalian kesimpulannya seperti apa, dikomunikasikan melalui presentasi masing-masing kesimpulan, seperti itu. Ya, ini peta konsepnya. Kalau dilihat peta konsep, terusnya supaya mampu mempelajari peluang ini, maka kita pelajari aturan pencacahan. Di sini aturan pencacahan ada apa tuh? Aturan penjumlahan, aturan perkalian. Ini kita pertemuan pertama ya. Kemudian ada permutasi dan ada kombinasi. Jadi kita pertemuan kita tiga kali pertemuan ya. Pertemuan pertama kita bahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pertemuan kedua minggu depan kita bahas permutasi dan pertemuan ketiga minggu depan kombinasi dan perkalian dalam kaidah pencacahan. Maka kalian harus bisa menguasai prasyarat tersebut dahulu, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Contoh, Amel membeli pensil di toko Abadi. Nah, 3 pensil. Kemudian beli lagi 2 pensil di koperasi. Nah, sekolah. Berapa banyak pensil yang dibeli Amel? Ya mudah ya. 3 ditambah 2. Jadi berapa? 5 ya. Nah, itu operasi penjumlahan. Nah, sekarang ini kalian harus mampu literasi nih, kemampuan membaca kayak gini tuh literasi. Amel membeli 3 pensil di toko Abadi 2 bulan yang lalu. Jika setiap bulannya ia membeli dengan jumlah pensil yang sama, maka jumlah pensil yang sudah dibeli saat ini adalah, nah, banyaknya pensil sudah dibeli Amel selama 2 bulan ini adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini adalah operasi perkalian. Kira-kira Nah, jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 11 atau kelas 12. Jadi, seperti itu. Jika kelas 11 terdiri dari 110 dan kelas 12 terdiri 90 orang, tentukan banyak cara pindah OSIS. Jadi jumlah ya, itu namanya aturan penjumlahan. Demikian. Berikut pun ini tentang pembahasannya yang tadi, soal tadi, ya, bisa dibaca kayaknya di modul juga ada ini. Kemudian ini aturan perkalian. Nah, kalau aturan perkalian di sini puasanya
Apabila kegiatan 1 dari kegiatan 2 sampai kegiatan N adalah kegiatan-kegiatan yang tidak saling lepas. Artinya dia terkait, gitu, tidak saling lepas. Dan misalnya kegiatan 1 terjadi dengan N1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan N2, dan kegiatan ke N terjadi dengan NK cara. Misalnya matematika di sini. Matematika ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Fisika ada 3. Nah, dikali satu-satu seperti ini. Siswa. Untuk calon Olimpiade Matematika ada 5 siswa. Dan, nah ini dan nih, ada 3 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Fisika. Sekolah akan mengutus 1 siswa untuk setiap mata pelajaran. Nah, gitu. Calon peserta juga hanya diperbolehkan fokus pada salah satu mata pelajaran. Seorang ahli gizi menyusun menu makan siang dan makan malam untuk pasien derita. Ya. Setiap menu harus berisi 1 macam karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Makanan berkarbohidrat yang disediakan adalah nasi putih. Protein hewaninya adalah sup ayam dan sup ikan. Protein hewaninya ada. Apa yang membedakan di sini? Ada yang tahu temannya lain? Artinya ini adalah suatu kasus aturan penjumlahan atau perkalian. Ayo. April ya? Siapa? Henny, Fakira, ada ya? Halo. Terus pepaya. Jadi nggak boleh pepaya juga sama kak juga ya, nggak boleh. Jadi banyak ya, ada 16 cara. Jadi banyak cara menyusun menunya, ada 16 cara. Jadi dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan genap yang dapat disusun adalah, kita perhatikan. 1. 3. Apa aja? 6. Ya, pintar. Bagus. Nah, bilangan terdiri dari 3 angka. Berarti bilangan itu ada berapa angka? 3. Kalau bilangan terdiri dari 7 angka, ya ada 7 angka. Nah, bilangan di depan 0 boleh. Misalnya gini. Kemudian, nah seperti ini. Nanti bisa dibaca. Pertanyaan dan nanti dipresentasikan. Silakan ada yang mau bertanya tentang tugas forum diskusi ini. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan forum diskusi, maka kalian nanti akan mengerjakan tes formatif ini. Nah, tes formatif ini nanti ini kalian bisa diskusi secara kelompok, tapi ngisinya secara individu boleh. Kalian kirim secara individu yang sudah Bapak kasih kemarin link Google Form-nya untuk diisi. Jadi Google Form itu ada pengisian ngisi jawaban daripada tes formatif, tinggal diisi pilihannya A, B, atau C, atau D. Sedangkan kalau hasil dari kelompok forum diskusi boleh diisi perwakilan kelompoknya atau setiap siswa boleh, karena ini sifatnya sama nih, jadi foto sama setiap siswa. Silakan ya. Nomor 1 yang aturan penjumlahan. Sabita ya? Ya. Iya. Ya. Anissa akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 6 jenis mobil sport dan 4 jenis mobil minibus. Banyak pilihan untuk membeli mobil adalah, jadi pembahasannya, jadi ada 6 jenis mobil sport dan 4 jenis mobil minibus. Lalu dijumlah. Saya nomor 1, Pak. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 8 calon yang memenuhi kriteria, banyak susunan pengurus yang mungkin. Dari 8 calon tersebut adalah pembahasan. Pengurus sama dengan P1 sebagai ketua. Apa, Pak? P1, sekretaris P2, bendahara P3. Terus habis itu saya bikin kotak, Pak, yang kata kayak Bapak bikin 4 kotak itu loh, cuman saya belum
kelompok berapa, tapi saya kelompok sama April sama Henny, nggak tahu deh. Kelompok 4, Pak. 4 dari terdapat dari 7 angka, yaitu nomor angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk mengetahui angka-angka tersebut yang melebihi dari 4.000, yaitu dengan cara aturan, maka kalau sudah dipakai 1 berarti berkurang 1. 7 kurang 1 sama dengan 6, maka di kedua berisi angka 6. Lalu Soal ini. Dalam sebuah pesta terdapat hidangan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan berat, dan makanan penutup dengan tabel berikut. Jenis makanan. Makanan pembuka memiliki opsi cuma 1. Makanan utama memiliki opsi 3. Utama dan makanan penutup, maka tentukan pasangan menu yang mungkin dan hitung berapa banyaknya. Simbol ini? Coba. Saya, Pak. Ya. Apabila kejadian pertama terdapat K1 pilihan, kejadian kedua terdapat K2 pilihan, dan seterusnya sampai kejadian ke N terdapat KN pilihan, serta kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan, maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana K sama dengan K1 ditambah K2 titik-titik sampai dengan KN. Ya. Terus, jadi kesimpulannya aturan penjumlahan seperti itu. Pintar sama belum? Udah. Lewat grup WA ya. Berani mempresentasikan hasil kerja kelompokmu? Berani mempresentasikan? Tadi siapa yang presentasikan tadi kelompoknya? Nah, di sini ada contoh soal juga nih. Soal kerjakan. Contoh penyelesaiannya ini latihan. Semua ini latihan dikirim melalui Google Form, tapi difoto ya hasilnya. Karena di sini kerjakannya di sini, kemudian difoto gitu. Kemungkinan pengaturan unsur atau objek dalam suatu percobaan. Ada 2 macam aturan pencacahan, yaitu aturan perkalian atau aturan pengisian tempat yang tersedia dan aturan penjumlahan. Oke, terima kasih. Sangat baik sekali. Dan jangan lupa sebelum ini tugasnya dikumpulkan lewat Google Form. Ya, tadi saya bilang, siapa yang mau pimpin doa untuk menutup hari ini, kegiatan hari ini, silakan. Sebelum ditutup, maka kita sebelum ditutup ada tugas ya, tugas seperti biasa. Tugas apa itu? Untuk pertemuan berikutnya tentang kaidah pencacahan bagian interpretasi, maka harus sudah dikuasai. Ini nanti saya minta presentasi tiap kelompoknya tentang masalah kompetensi soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian sebelum masuk materi berikutnya tentang permutasi. Kemudian tugas-tugasnya adalah pelajari juga, cari bahan-bahan di internet atau gimana belajar tentang permutasi. Dibacakan kembali apa itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Silakan, itu kesimpulannya. Coba ada yang bisa dibaca itu kesimpulannya? Ya. Jadi kaidah pencacahan itu merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Siapa yang mau pimpin doa untuk menutup hari ini, kegiatan hari ini, silakan. Iya. Dari pembelajaran PM hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Ya.
berdoa selesai. Saya sudah bilang teman-teman ya, karena ini kan ya. Terima kasih. Ini mungkin terima kasih. Halo, silakan. Kita sudah